Halo, selamat datang Pak Heru. Selamat datang. Dengar suaranya, Bang? Dengar, Bang. Dengar. Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz kita sehat. Yang penting Pak Ustadz kita sehat. Kalau Pak Ustadz sehat, semuanya aman. Ya, lagi tugas. Kata pemerintah itu, presiden itu di rumah aja. Dikerjakan di rumah. Ini rumah kedua. Jadi Pak Heru, menurut Pak Heru tentang himbauan pemerintah kita di rumah aja, Mana antara di? menurut pendapat Pak Heru itu gimana? Kemana antara? Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jauh. Kalau menurut saya, apapun langkah pemerintah sudah mengkajinya dengan matang-matang. Seperti itu. Lalu kita sebagai masyarakat memang terbagi menjadi dua. Ada masyarakat dengan penghasilan yang bulanan, mungkin kalau di rumah biasa-biasa saja. Tapi memang masyarakat yang berpenghasilan harian untuk tetap tinggal di rumah menjadi suatu masalah baru. Tetapi yang jelas masalah itu sudah dipikirkan pemerintah. Saya melihat dalam beberapa hari ini ada pendataan masyarakat miskin untuk dibantu oleh pemerintah. Saya lihat dalam beberapa hari ini. Berarti pemerintah sudah concern untuk membantu masyarakat yang tetap di rumah aja. Ini kan banyak isu Indonesia harus lockdown. Baru kenal, baru dengar istilah lockdown itu tahun ini. Iya, saya sih biasa. Menurut Pak Heru lockdown itu bagus nggak untuk Indonesia ini? Ya tergantung sudut pandangnya, tapi kalau saya lihat perkembangan di luar seperti di India, lockdown tanpa perencanaan yang matang malah menimbulkan permasalahan baru. Karena lockdown ini kan menutup wilayah semua. Jadi arus barang, arus apa, jadi susah. Maka saya rasa yang diambil pemerintah udah tepat lah untuk memberi banyak bantuan kepada masyarakat. Banyak subsidi kepada masyarakat, bahkan menggratiskan listrik tanpa harus melockdown. Jadi apa namanya istilah yang terbaru Bang Dayat? Saya lupa. Karantina wilayah. Istilah yang belum sampai karantina wilayah. Apa karantina wilayah ya? Karantina wilayah. Yeah. Jadi lebih sepakat karantina wilayah ya? Iya, saya lebih sepakat karantina wilayah karena kalau lockdown lebih serius. Terkait ini untuk dua apa ya? Pak Heru dan Julpan. Yep. Kemarin kita dengar juru bicara ya, Satgas Nasional penanganan COVID-19 ini. Kan sempat viral itu pidato yang sekian menit jadi 40 detik yang disebar dengan kalimat orang kaya melindungi yang miskin supaya si miskin tidak menyebarkan virus. Kan gitu nih. Iya. Julpan dulu. Apa pandangannya? Sudut pandangan Julpan itu gimana? Tentang yang dia menyampaikan bahwa si miskin menyebarkan virus kepada yang kaya itu, Kak? Kalau menurut Julpan sih, ya namanya manusia ya kan. Lidah kayak bertulang tadi gitu. Kadang punya selip bahasa, selip kata gitu. Kalau menurut Julpan sih, namanya juga dia yang menjadi penanggung jawab pemerintah pusat untuk menyampaikan berita terbaru selama kejadian ini berlangsung gitu. Otomatis capek gitu kan, capek. Namanya manusia kerja siang, pagi, malam, cari data, himpun data, menyampaikan pidato, menyampaikan ke pers. Kalau ya salah sesekali ya wajar. Ya kalau menurut Julpan sih cek aja sih ini pidato yang tertulisnya gitu. Bisa aja yang tertulis itu nggak demikian gitu. Bisa aja dia salah omong gitu. Itu sih. Kalau Julpan sih ambil positifnya aja gitu. Nggak mesti juga dibesar-besarkan gitu.
Dia juga capek loh bro. Dia juga manusia gitu. Dia juga punya rasa lelah, mungkin selip bahasa gitu. Itu sih Kak. Kalau menurut sudut pandang Pak Heru, memaknai kalimat itu seperti apa? Baik, pertama ini menjadi pertanyaan saya memang, mengapa yang disebar itu hanyalah pidato dengan durasi beberapa saat. Sedangkan dalam orang berbicara, tidak boleh diputus antara satu video dengan video yang lain. Dia harus durasi panjang agar tahu konteks dan Ya, arti daripada pembicaraannya. Selanjutnya betul, yang betul. menjadi titik berat saya adalah mengapa dikala kita seharusnya bersatu melawan COVID-19 ini, kita masih tetap mencari-cari kesalahan-kesalahan. Walau itu saya rasa adalah kesalahan yang tidak disengaja, kalaupun boleh itu dikatakan suatu kesalahan. Maka udahlah kita, yang salah-salah kecil namanya manusia. Betul kata Bang Julpan Effendi, belum tentu yang disampaikan beliau dari pidatonya sama dengan yang tertulis, dan mungkin waktu menyampaikan itu beliau sedang dalam keadaan capek, Ya, mungkin terpeleset lidahnya atau kemungkinan lainnya. Tapi itu tidak menjadi, kalau saya merasa, marilah kita sama-sama selaku manusia saling maaf-memaafkan, saling maklum. Kita mari bergandeng tangan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kakak ada ya sayangnya. Kalau seandainya pemerintah menyalahkan yang miskin, saya rasa dalam kurun beberapa waktu ini, pemerintah menggelontorkan bantuan-bantuan banyak untuk yang miskin. Saya rasa pemerintah tidak ada niatan untuk menyalahkan orang miskin. Perbuatan itu lebih hebat daripada kata-kata, dan saya melihat perbuatan pemerintah sangat luar biasa. Saya menjadi saksi sendiri bagaimana dalam 2 hari ini dinas sosial yang terkait mengeluarkan form untuk memasukkan masyarakat miskin terdampak virus corona, gitu. Jadi perbuatan lebih kuat daripada kata-kata saya rasa. Itu saja Bang Hidayat. Oke. Baru bergabung Pak dosen kita, jauh-jauh dari mana nih Pak? Simalungun. Simalungun. Pak dosen wajahnya cerah. Sudah terasa ya. Kira-kira apa pendapat Pak dosen tentang kita menghadapi virus corona ini, COVID-19? Terima kasih kepada Bangda Ketua Tokoh Muda Kabupaten Langkat, Bang Hidayat Saputra, Bang Heru Ramadhani Senior, kemudian Adide ya. Ya. Adide Pendi. Ya Bang Lia. Jadi masalah corona ini ya bukan masalah kita aja, bukan masalah di kampung kita, bukan masalah di negara kita, tapi seluruh dunia itu pasti waspada. Yang pasti kita harus selalu menjaga kebersihan, kemudian sosialisasi tentang bahaya corona ini, dan mendukung pemerintah lah. Kalau mengkritik boleh lah ya kan, mengkritik boleh, tapi kasih masukan. Kalau ada yang nggak cocok kita sebagai mitranya pemerintah, karena ya kita lihat pemerintah memang agak goyang juga kan. Nah, misalnya saya sendiri pun kalau ada PNS itu disuruh jadi relawan COVID ini, saya berani gitu. Saya pengen membantu mereka itu. Sayangnya belum ada. Nah, begitulah. Iya, belum ada panggilan untuk ASN. Kalaupun ada kita ikut itu. Terima kasih. Menurut Pak dosen tentang dengar tidak berita tentang penolakan pemakaman asisten Kota Medan Musada di Kota Medan. Artinya itu apa yang sedang terjadi di masyarakat kita? Kenapa ada penolakan yang terjadi?
Kalau menurut berita-berita yang kita baca itu di media sosial, di berita online tentang ketakutan itu sendiri ya kan, ketakutan tentang virus itu sendiri. Karena juga pemerintah kan kita nggak tahu ini. Saya bukan orang pengelola dan bukan juga panitia gugus COVID itu. Kita nggak tahu makamnya itu bagaimana disatukan kan ke TPU kan gitu, TPU itu disatukan ke situ dia korban-korban itu. Makanya ya kalau ada penolakan dari masyarakat itu sendiri sebenarnya ya wajar aja karena pemerintah sendiri belum melakukan lokalisasi tentang TPU bagi korban-korban syuhada COVID itu sendiri. Apalagi kita tahu ya Brigjen Katamso itu kuburannya padat, pemakaman sejarahnya orang Mandailing di situ semua, di tengah kota pula, makanya ya itu, namanya itulah dia, fenomena dari masyarakat itu sendiri. Takut terhadap virusnya, takut juga terhadap pengidapnya, gitu. Kalau menurut kita. Artinya kan ada kecemasan yang berlebih atau kepanikan yang berlebih di masyarakat dalam menanggapi virus ini. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kepanikan hari ini yang melanda di masyarakat itu? Apa sebabnya kenapa bisa panik seperti itu? Ya kalau pakai teori panik ya banyak ya Ketua ya kan, Bang Heru ya kan, Bang Zulpan ya. Kalau panik itu kan banyak, kita aja nggak ada duit panik ya kan. Ya intinya kalau kita lihatlah film apa itu, film Contagion itu kan 2011 itu mirip-mirip banget dengan apa ini corona ini, mulai dari penyebarannya, kemudian dari kelelawar, kemudian kepanikan masyarakat lockdown, kemudian mengobrak-abrik supermarket, itu sangat mirip-mirip sekali ya. Nah jadi panik itu ya emang cemas itu panik kan. Teori psikologinya kalau orang terganggu kenyamanannya, kalau orang terganggu cari makannya, ya terganggu dengan statusnya, pasti dia panik dan akan melakukan cara-cara yang mungkin menurut dia itu benar. Makanya kita kalau relawan misalnya di Palang Merah Indonesia itu kan diajarkan jangan panik. Panik. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan atau kejadian musibah, jangan panik dulu karena panik itu bakal dapat mematikan logika kita itu sendiri. Iya. Gitu ya. Salah ketakutan juga. Ya, takut itu memang apa ya? Takut itu memang dia itu manusiawi, Bang. Dia memang manusiawi karena Tuhan sendiri juga kan gini. Wala nabluwanakum. Nah, kan gitu ayatnya itu ya kan. Apa itu Bang Heru? Ayyukum ahsan. Khauf dulu, kata takut dulu ya kan. Setelah takut barulah takut tentang apa kata Tuhan? Ini tentang penyakit ya kan. Wala nabluwanakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i, udah takut kelaparan. Wa naqsim minas samarot, kekurangan bahan pangan. Nah, itu takut dulu yang disebutkan Tuhan di ayat itu. Artinya ya takut itu kita membuat panik, kemudian kita juga bisa lapar itu ya bisa buat mati gitu. Makanya jangan panik gitu. Kalau takut ya wajar ya. Takut itu kan ada dua, ada takut secara alamiah, kemudian ada takut secara secara manusiawi, nah gitu. Ya. Jadi jangan panik lah, kan gitu. Walaupun Tuhan mengatakan ketakutan itu pertama di ayat wala nabluwannakum itu, kamu akan diuji dengan ketakutan terhadap ini, itu dan lain sebagainya gitu. Tapi ada juga yang bilang, nanti Julpan dulu ya. Julpan, Pak Heru, baru Pak. Ada yang bilang kita nih nggak mati karena corona, tapi bakal mati karena kelaparan. Karena memang kan hari ini kan kita disuruh di rumah,
ada orang yang tidak mampu bekerja. Kalau kayak di sini ini hampir kayak seperti ada jam malam. Jam 10 orang harus pulang ke rumah. Walaupun memang tidak begitu ketat. Kira-kira ini solusi yang tepat atau malah menjadi masalah ke depannya? Gimana, Julpan? Kalau menurut Julpan sih akan menjadi masalah, Kak. Karena kalau kita semua hal yang kita sepelekan apapun itu akan menjadi masalah gitu. Yang pertama ini wabah ini udah jadi bukan endemik lagi gitu. Dia udah menjadi pandemik gitu, udah mewabah ke seluruh dunia gitu. Pergerakannya cepat gitu. Bayangkan dari 2 orang yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada saat itu pertama kali yang terkena positif COVID-19, sekarang sudah sekitar 1.500-an. Nah, kalau hari ini kita tetap pilih, nggak usah takut ke apa, kita punya Tuhan dan segala macam. Tuhan juga bilang, kita juga dikasih beberapa pilihan dalam menentukan hidup kita gitu. Ini ada 2 pilihan nih kata Tuhan. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, kau pilih nih kata. Kita pilih yang baik. Nanti dikasih 2 pilihan lagi. Ini ada yang baik, ada yang buruk lagi nih. Kau pilih lagi ya. Gitu lah gitu. Jadi kalau kita sepele, nggak takut, nggak apa, ya bakalan mewabah, dilangkat, dan akan menyebar secepat-cepatnya ketika kita tidak takut dan merasa sepele. Gitu sih. Kalau Peru? Ya, memang paham-paham yang berkembang di masyarakat ini macam-macam. Saya tengok ada Neo Jabariyah, Neo Mu'tazilah, dan Ahlussunnah. Ada orang yang Pak dosen Aulia Rahman lebih paham. Ada orang yang mengatakan, udah, gak usah takut, semua urusan Allah. Terkesan benar, tapi itu Ya, fatalisme. Itu fatalisme mengenyampingkan sesuatu yang menjadi sunatullah. Sunatullah masih mengikat kita. Apa itu sunatullah? Hukum sebab akibat. Kalau ada penyakit, jauhi. Kalau ada wabah, jauhi. Itu sesuai dengan konteks hadis Rasulullah dan konteks para sahabat. Seperti itu. Sebagaimana contoh, Sayyidina Umar sewaktu datang ke suatu daerah, di daerah itu sedang terjadi wabah, maka Sayyidina Umar pergi meninggalkan daerah itu, dia bilang, kita menghindari takdir yang satu kepada takdir yang lebih baik yang satu. Maka ikhtiar kita harus. Saya sependapat dengan Bang Julfa Effendi, kita tidak boleh sepele dengan virus ini. Bayangkan seandainya setiap orang berkata dengan bebasnya di sosmed, kita ini orang beriman dan tidak takut dengan COVID, apa yang akan terjadi seandainya himbauan-himbauan itu dibaca oleh orang yang pengetahuannya minim. Dan mereka menganggap itu sesuatu yang benar pula, tanpa ada kajian yang lain. Maka ini menjadi permasalahan yang besar. Dan ini sudah terjadi di Malaysia, bagaimana beberapa jemaah tabligh yang sudah dihimbau oleh pemerintah untuk tidak berkumpul di dalam ijtima' mereka tetap berkumpul, dan apa yang terjadi, ada beberapa orang yang positif corona sehingga yang lain ditetapkan menjadi ODP. Bukankah salah satu ayat mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, dan orang-orang yang memiliki otoritas memimpin di antara kamu. Pemimpin sudah pasti memikirkan siapa yang dipimpinnya. Cuman permasalahannya, Indonesia tidak siap di tengah permasalahan ini, masih membawa masalah-masalah pemilihan-pemilihan kemarin. Kapan lagi kita bersatu kalau bukan masa sekarang ini? Ini yang menjadi permasalahan momentum ya di tingkat kita. Seolah-olah momentum ini digunakan untuk menjatuhkan calon tertentu atau presiden yang terpilih atau apa. Saya rasa ini sudah menjadi momen kita untuk bersatu. Itu Bang Dayat. Kalau Pak Aulia gimana? Pak Dosen gimana? Pak Dosen. Sepakat dengan teman-teman sekalian, juga Pak Heru tadi dan Pak Julpan Effendi. Yang pasti kami tidak takut corona, tapi kami takut lapar katanya ya kan. Ya orang kalau disuruh ke rumah ya kan, di rumah aja pendapatan dia pun misalnya jualan,
pada keramaian, kibotan, jualan balon ya kan, itu kan agak memang agak berat merasakan dampak dari apa ini kan, corona dan kebijakan pemerintah mengenai belum kita bilang lockdown lah istilahnya, tapi kan disuruh lah, dihimbau lah tuh. Ya itu kan mereka membutuhkan, saudara-saudara kita membutuhkan bantuan dari pemerintah kan, misalnya sembako gitu. Makanya ada penggalangan dana, misalnya kitabisa.com itu kemarin ngasih ke Gus Durian itu banyak 2.080.000.000. Nah, itu bakal disebarkan ke mereka-mereka yang membutuhkan, yang ini kan terdampak dari corona itu sendiri. Jadi ya mereka kalau di rumah aja kelaparan itu lebih mengerikan daripada corona. Itu logika orang apa itu kan, logika masyarakat bawah memang kayak gitu, dia nggak bisa kita salahkan ya kan. Tapi ya tetap kita kasih pendekatan literasi, misalnya jangan terlalu kumpul-kumpul keramaian, apalagi zona merah ya kan. Kalau Langkat belum zona merah ya? Belum Ya, masih zona merah-merahan lah ya. Nah, jadi itu tadilah pokoknya kalau masalah-masalah teologi itu udahlah, itu masalah Tuhan lah yang paham, udah itu mau jadi Jabariyah, dia Qadariyah, Ahlussunnah, udah pokoknya kalau nggak mau kesetrum ya jangan, ya harus safety. Kalau nggak mau nabrak orang ya jangan kenceng-kenceng naik kereta. Bukan berarti nggak boleh naik kereta kan, gitu logikanya. Iya, betul. Begitu dia Pak Hidayat Saputra. Jadi memang kesadaran itu yang harus ditingkatkan. Disiplin diri yang harus ditingkatkan. Ini kan hari ini di belakang ini di Langkat itu sedang orang-orang yang pulang dari luar daerah itu di karantina di gedung PKK. Di kamar-kamarnya itu kabarnya satu kamar itu 6 orang. Kira-kira memilih kamar-kamar yang ada di Wisma PKK itu sudah pas atau selayaknya tidak di situ? Kalau Julpan gimana? Kalau menurut Julpan sih alangkah lebih baik itu di rumah sakit dulu sih, gitu. Karena kan ini belum terlalu membludak juga gitu kan. Rumah sakit kita kan lumayan banyak juga sih, Kabupaten Langkat ada beberapa ya kan. Itu tadi seperti yang di awal Julpan bilang itu. Nah, hari ini pemerintahan Kabupaten Langkat seharusnya mempersiapkan prepare sebaik-baik mungkin. Karena kita belum mewabah sangat meluas gitu. Nah, hari ini tugas kita apa gitu? Mempersiapkan diri, jaga kesehatan, mempersiapkan kesehatan, mempersiapkan tenaga medis dan rumah sakit dengan baik, alat-alatnya apa yang diperlukan, itu sih yang perlu dipersiapkan. Namun kalau misalnya di gedung PKK, saya rasa itu yang kurang tepat sih. Alangkah lebih baiknya itu di tempat yang memang seharusnya, kayak di rumah sakit atau di tempat yang memang wadahnya lah memang untuk COVID ini gitu sih. Itu sih Kak Dayat. Kalau Peru gimana? Apa ada tempat lain selain PKK? Harus PKK. Ya, saya selaku masyarakat umum memang menilai ya kalau memang itu sudah sesuai SOP, ya kita tidak bisa bilang. Cuman kalau boleh memberi masukan, orang yang pulang dari luar negeri kan belum tentu positif, maka kan dia diisolasi. Jikalau isolasi itu satu kamar 6 orang, bayangkan seandainya di antara mereka ada yang positif. Nah, maka yang kelima-limanya bisa jadi positif. Nah, jadi memang seharusnya dia diisolasi di ruangan satu orang satu. Yang lebih baik, lebih nyaman, seperti di rumah sakit. Saya rasa ada beberapa rumah sakit yang memiliki kapasitas ruangan yang cukup banyak. Tapi ya mungkin ada pertimbangan tersendiri, Satgas COVID-19 Kabupaten Langkat menjadikan gedung PKK menjadi sentral isolasi bagi masyarakat yang baru pulang dari zona-zona pandemik mungkin.
Mungkin itulah. Tapi kalau boleh masukan ya, kalau bisa ditempatkan di tempat yang lebih layak seperti rumah sakit atau mana. Cuman yang menjadi permasalahan adalah dari beberapa orang yang pulang, hanya beberapa yang mengisolasikan diri. Bagaimana dengan yang lain? Nah, itu yang menjadi permasalahan yang juga tidak kalah pentingnya daripada hanya masalah gedung PKK. Itu aja. Kalau Pak Olia? Saya sepakat deh dengan paparan dari teman-teman diskusi. Yang penting satu permintaan saya, ya kalau saya pulang dari Simalungun ya jangan kena isolasi lah. Harus jadi contoh. Harus jadi contoh. Isolasi di rumah aja ya. Ya, Simalungun kan juga bukan red zone. Ya. Sampai gini loh, sampai ada kejadian di sini nih. Karena dia pulang mungkin dari Jakarta dia pulang. Jakarta. Sampai dikejar-kejar polisi. Allah. Dinas kesehatan, polisi, Babinsa, Babinsa itu kalau menurut Paulia cocok nggak tuh sampai harus dikejar-kejar seperti itu? Ya kalau main kejar-kejaran itu kan nggak enak liatnya ya kan, kayak narkoba aja atau lain sebagainya. Masalahnya kan ya si ini Al-Muhajir ini yang pendatang juga harus apa ya kan, harus ini ya kooperatif dengan ini petugas ya kan, kita dari mana, kemudian apa aja yang kegiatan kita selama di sana. Nah, ada nggak kira-kira terkontak dengan PDP dan positif corona itu begitu? Karena kita nggak tahu corona ini juga dia nggak bisa ngetes itu ya kan. Satu Langkat sendiri saya tanya kepada forum, apa sudah ada alat apa itu, alat tes Rapid. sudah ada ya? Sejauh ini sepengetahuan kami belum ada. Jadi begitulah ya, jangan main kejar-kejaran, kooperatif aja lah. Ya itu tadilah pokoknya harus kooperatif kepada petugas pemerintah juga jangan keras-keras sekali lah kan. Kalau memang ditengoknya dia sehat, ya isolasi dia misalnya di rumah. PKK mungkin ya itu lebih dekat dari ibu kota pemerintahan. Kita kan nggak tahu ya kan. Sampai sekarang kan masih belum bertambah kan positifnya di Langkat. Belum. Gitu dia. Tapi ada juga kejadiannya gini deh. Ini ada orang yang periksa ke puskesmas. Keluhannya batuk, ya kan? Keluhannya batuk, sesak nafas sedikit, tapi tanpa pemeriksaan, perawat itu bilang kena corona. Oh iya. Itu kira-kira dengan SDM tim medis kita yang seperti itu bagaimana itu? Kalau Julpan gimana menilainya? Gimana ya Kak? Ada kemarin dokter ahli bilang bahwasanya dalam keadaan yang sangat membuat ketakutan kita pandemik seperti ini, gejala-gejala pandemik itu secara psikologis membuat kita itu merasakannya gitu. Kakak sendiri di rumah kadang di cuaca panas kayak ini pernah kadang kok tenggorokanku kering ya gitu. Kok dadaku tiba-tiba sesak ya. Kok kepalaku tiba-tiba pening ya. Itu kan gejala-gejala corona. Nah, kata dokter, kita itu biasanya merasakan gejala padahal itu bukan kena corona, tapi karena ini mewabah dan membuat sugesti kepada diri kita sendiri, itu kita kadang-kadang merasakan itu terasa gitu, kok gejala-gejala padahal itu nggak corona gitu. Nah, kalau tenaga medis yang menyebutkan itu tanpa pengujian yang lebih lanjut, kok menurut saya sih itu sangat membuat gaduh sih, membuat masalah yang baru. Kalau tenaga medis kita nggak siap, itu tadi yang paling penting. Kita siapkan dulu kalau yang belum terpapar red zone, tenaga medis, rumah sakit, peralatan itu dipersiapkan dulu. Gitu. Kita mencegah dulu, gitu. Mempersiapkan, membentengi diri dulu sebelum itu mewabah besar. Gitu sih Kak.
Kalau Pak Heru, kira-kira tim medis kita di langkah ini siapa? Ya siap nggak siap harus siap. Siap. Harus siap. Jadi siapa lagi yang nangani orang sakit nantinya? Ini Cuman seram kalau Jadi relawan. masalah batuk dicap sebagai corona. corona memang agak gawat juga seandainya awak batuk karena minum es, kebanyakan minum es nanti nggak baik-baik ke puskesmas memang gawat juga. Maka ini saya bukan orang medis. Memang corona ini kan sewaktu kena pertama kali tidak ada gejalanya kecuali sampai beberapa hari. Dan Bahkan memang yang sehat awal pun dari kadang nggak ada gejala, Bang. Iya, kadang nampak-nampak Iya. sehat saja. Yang gejala Iya. awal tuh ada sesak napas dan batuk. Mungkin tim medis itu, perawat atau apa, menganggap ini sudah gejala dalam beberapa hari. Maka penting memang rapid test itu ada. Jadi mana-mana yang nampaknya kena gejala, cek terus. Nah, gitu. Macam ibaratnya tes kehamilan. Kalau udah masuk 2 bulan kan perutnya belum nampak besar. Tapi kan dia udah muntah-muntah. Kan kita nggak bisa nebak. Maka pakai tes pack kehamilan itu kan cepat. Maka begitu juga, daripada berspekulasi batuk corona, maka kalau bisa sediakan cepat rapid testnya. Dan memang itu bukan hal yang mudah saya rasa. Dan bukan hal yang murah. Itu Bang Dayat. Statement terakhir. Gak terasa sudah 1 jam juga kita bersama. Mungkin ada aktivitas yang lain. Statement terakhir tentang bagaimana membangun masyarakat supaya tidak panik, tapi tetap waspada. Tidak panik, tapi tetap waspada. Apa yang ingin Pak Dosen Aulia Rahman sampaikan kepada masyarakat? Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan diskusi pada hari ini mengenai corona, bahwasanya masyarakat kita harus mengikuti aturan dari pemerintah, dan jika ada masukan silakan disampaikan, didiskusikan, kemudian harus tetap berkegiatan, ya artinya kegiatan secara ini aja ya, tidak terlalu full, kemudian tetap hidup sehat lah, jangan panik, jangan cemas, tetap ikuti arahan pemerintah, insya Allah Tuhan akan menolong kita dalam waktu dekat. Amin. Kalau Julpan, pesan-pesannya, mungkin kan pesan-pesan yang terakhir ya. Belum positif kok, ada-ada aja. Kalau menurut Julpan sih, ya yang pertama itu jaga kebersihan sih. Ini tugas kita nih sebagai orang Langkat ini, saling bersatu lah, saling menguatkan, saling mengingatkan kayak Julpan bilang tadi. Kita harus melupakan segala masalah pribadi, bendera dan segala macam. Inilah saatnya kita bersatu padu, saling menggenggam tangan, bukan secara fisik tapi menggenggam tangan secara hati sih. Untuk saling menguatkan, dan juga apa ya, kalau untuk kami anak muda itu menjadi apa ya, jembatan lah bagi yang mungkin yang orang awam, orang tua yang tidak paham tentang saat ini, tolong dijelaskan apa yang kita ketahui, menjadi pemberitahu berita-berita yang baik, mana yang benar, mana yang hoax gitu. Jadi menjadi jembatan seperti itu sih kalau kita yang muda-muda. Jaga kebersihan dan tetap bahagia, karena kebahagiaan juga meningkatkan imun gitu. Itu sih dari Julpan. Kalau Pak Heru, pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, jangan panik, tapi tetap waspada. Baik, pertama patuhi pemerintah, apapun ceritanya. Pemerintah adalah orang yang mengatur kita dan memikirkan bagaimana kehidupan rakyatnya, maka kita wajib mematuhi pemerintah. Yang kedua adalah saya berharap, kalau boleh berharap, masjid-masjid, ayo keluarkan saldo kas kamu yang juta-jutaan itu. Lihat jamaah sekitarmu yang hari ini sedang dihimbau untuk di rumah, untuk dikeluarkan sembako. Kenapa? Itu boleh. Lalu saya juga menghimbau bagi warga-warga kaya, para politikus yang memiliki kelebihan harta, mari saatnya kamu membuktikan komitmenmu pada waktu pemilihan dahulu.
untuk mengeluarkan bantuan demi masyarakat yang hari ini dihimbau untuk di rumah. Bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan harian, ya saya mendoakan kalaupun Anda bekerja, Anda tetap sehat, Anda tetap jangan lupa menjaga kesehatan, hindari zona-zona yang di situ ada orang-orang yang sepertinya ODP, tetap jaga kebersihan, langsung mandi kalau pulang, jangan bersalaman dengan orang-orang yang tidak perlu. Ya betul, kita harus bergandengan tangan di tengah COVID ini, hentikan segala silang sengketa, masalah politik. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Hari-hari kita di rumah. Karena kita harus patuh juga dengan di luar pemerintah. Di rumah aja. Tapi yang di rumah Tapi harus produktif. Ya, betul. Yang tetap kerja. Tapi tetap jaga kewaspadaan. Tetap waspada. Dan semoga kita semua bangsa ini terbebas dari corona dan kita kembali nyaman beribadah. Amin. Sosialisasi tanpa takut-takut lagi. Karena sejauh ini kita bersalaman sama kawan pun agak was-was. Karena kita waspada. Terima kasih kawan-kawan semua, Julpan, Pak Heru, Pak Aulia, Pak dosen semuanya. Yo, Bang Dayat, Bang Lau, Bang Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi bincang-bincang kita bersama tokoh-tokoh muda potensial yang ada di Kabupaten Langkat dan ada yang mengabdi di luar Langkat. Sekali lagi, jangan tetap waspada, jaga kesehatan, jangan panik, tapi waspada. Tetap tersenyum, salam bahagia.